setiap kegagalan. Ya, belajar ikhlas dari setiap kegagalan. Saya baca satu teks di Mazmur 51 ayat 1 sampai 21. Saya hanya baca satu ayat saja, yaitu ayat yang kelima. Mazmur 51 ayat 5 saya bacakan buat kita. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa-dosaku. Nah, teks yang saya ambil ini adalah tentang kisah Daud. Raja Daud, raja yang sangat hebat. Dia tidak pernah kalah dalam pertempuran manapun. Mengapa? Karena Daud selalu bertanya kepada Tuhan sebelum dia bertempur. Sebelum dia bertempur, dia berdoa dan datang pada Tuhan, ditanya, Tuhan, apakah akan Tuhan serahkan dia dalam tanganku? Kalau Tuhan bilang ya, Daud maju dan dia memukul kalah musuhnya dan dia pulang membawa kemenangan dan kemenangan. Bahkan tidak pernah kalah. Tapi ada 3 kegagalan Daud yang di sini dibahas dalam satu aspek, yaitu kasusnya dengan Batseba. Ya, jadi dosa Daud di sini adalah tentang perzinahan. Dosa yang lain adalah kesombongan waktu dia menghitung prajurit, dan dosa yang lain terkait dengan kelalaian dia sebagai kepala keluarga. Nah, soal lalai sama juga Musa. Musa pernah lalai sebagai kepala keluarga untuk menyunatkan 2 anaknya. Dalam perjalanan dia dipanggil dari Midian ke Mesir. Ya, Tuhan begitu marah kepada Musa karena dia lalai untuk menyunatkan 2 anak laki-lakinya. Pada malam itu Zipora istrinya bangun memakai pisau dari batu lalu menyunat 2 anaknya. Jadi 2 anaknya, Gershom dan Eliezer itu tidak disunat oleh Musa karena itu tanggung jawab Musa sebagai ayah. Tapi disunat oleh mama mereka, yaitu Zipora. Jadi Eliezer dan itu disunat oleh Gershom, Eliezer disunat oleh ibu mereka, yaitu Zipora, dan bukan ayah mereka, yaitu Musa, karena Musa lalai. Nah, dalam ini Daud juga lalai sebagai kepala keluarga sehingga anaknya menjadi berantakan. Tapi kita lihat di sini adalah Daud itu sadar. Aku sadar akan pelanggaranku. Dalam konseling, dalam pembinaan, saya banyak sekali bertemu dengan kepala keluarga, khususnya pria yang tidak mau sadar dan tidak mau disadarkan. Mereka selalu membela diri, membenarkan diri, dan lebih gawat lagi kalau tidak menyalahkan situasi, dia menyalahkan nenek moyangnya, tetapi juga istrinya. Dan ini menyedihkan. Mengapa? Kalau itu realitas kehidupan suami, terus menyangkal diri, terus denial, dan mencari pembenaran diri, dia punya banyak defense mechanism, bagaimana masalah bisa diselesaikan? Tapi Daud katakan, aku sadar akan pelanggaranku. Jadi ketika kita tahu kita gagal, ketika kita tahu kita salah, dalam hal ini kasus dengan Batseba, kesadaran untuk mengakui bahwa saya salah, itu langkah pertama buat pemulihan diri. Yang kedua adalah mari kita datang kepada Tuhan. Ayat yang ketiga dan 4 dijelaskan di situ. Misalnya saya baca ayat yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Nah, langkah kedua ketika kita gagal, keikhlasan kita kemudian merujuk pada sikap kita yang tepat arti itu datang pada Tuhan. Sikap kita yang benar yaitu datang pada Allah. Sikap kita yang tepat dan bijaksana, yang betul-betul menyelesaikan masalah, yang betul-betul membereskan masalah kita lah, tidak datang ke tempat yang lain, tidak cari dukun, tidak cari orang pintar, tidak cari pembelaan sana sini. Tapi seperti Daud, ayat ketiga dikatakan dia datang pada Tuhan. Dia mohon belas kasihan Tuhan, dikatakan, ya Tuhan, kasihanilah aku, sayangilah aku salah, aku sudah gagal ya Tuhan. Aku telah membunuh orang. Siapa yang dibunuh dalam konteks ini adalah suami daripada Batseba, yaitu Uria. Dia telah memanipulasi situasi, melibatkan Yoab dalam konspirasi ini, menyembunyikan dosa ini cukup lama. Tapi dia tidak bisa, karena Tuhan tahu dan suruh Nabi Nathan bicara dengan Daud, dan Daud mengaku bahwa dia salah. Dia datang pada Tuhan, dan langkah kedua datang pada Tuhan itu langkah yang sangat konstruktif dan sangat positif. Kalau kita menutup diri dan mengasihi diri dan terus saja menyembunyikan diri, Alkitab katakan bahwa orang yang menutupi pelanggaran, orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Kenapa tidak akan beruntung? Karena akhirnya masalah yang disimpan bertahun-tahun lamanya akan memicu dia untuk menjadi stres dan depresi. Kalau lama-lama depresi, lama-lama bisa gangguan mental yang lebih permanen. Kalau sudah permanen, dia sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Dia tidak bisa membedakan tindakan ini yang patut, ini yang tidak patut. Mengapa? Karena sudah error. Dan kalau kita lihat orang seperti itu, jangan terlalu berharap banyak. Kecuali kita mendoakan dia
supaya disembuh. Obat pun dalam kasus tertentu tidak banyak menolong. Menolong tapi tidak banyak menolong. Artinya tidak bisa selalu kita mengandalkan obat. Tidak bisa mengandalkan hal-hal yang seperti itu. Kita hanya mengandalkan belas kasihan Tuhan. Seperti dia dikatakan, Tuhan kasihanilah aku. Aku telah berdosa, telah bersalah. Ampunilah aku menurut rahmat-Mu. Jadi dalam situasi itu, ketika kita gagal, keikhlasan kita belajar ikhlas dan datang pada Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya gagal karena saya sadar kesalahan saya malas. Karena saya terlalu sombong. Karena saya terlalu menjauh daripada Tuhan. Karena saya merasa saya bisa dan mampu. Karena saya terlalu meremehkan istri saya. Karena saya tidak pernah dengar apa dikatakan. Saya selalu meremehkan apapun yang dikasih masukan. Malah saya marah-marah dan menganggap istri tidak becus dan tidak pernah bertanggung jawab. Padahal yang tidak benar adalah saya. Tuhan ampunilah saya menurut rahmat-Mu. Karena saya tidak punya apa-apa lagi yang bisa jadi andalan untuk menerima belas kasihan Tuhan. Kecuali Tuhan dengan belas kasihannya besar, anugerah dan kemurahannya yang bisa mengampuni saya, menghapus semua kesalahan saya yang membuat saya menjadi seperti ini. Hal yang kedua adalah datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Dan kegagalan kita menjadi bermakna ketika kita datang pada Yesus. Yang ketiga ialah mari kita evaluasi diri kita dengan baik-baik. Nggak usah lihat orang. Jangan mencari kambing hitam. Nah, saya berkali-kali konseling orang. Saya lihat mental mencari kambing hitam itu banyak sekali. Defense mechanism itu banyak sekali. Artinya orang tidak menyadari dia bersalah, tapi mencari pihak lain untuk dipersalahkan. Mencari situasi yang dipersalahkan. Ya Pak Tony, ya Bapak kan tahu. Saya berjuang setengah mati loh Pak. Dan istri saya kan tidak mendukung Pak. Jadi ya saya tidak tahu kenapa saya melakukan ini. Dia ingin mengatakan bahwa istrinya tidak supportin dia dan situasilah yang bersalah kenapa dia menjadi seperti itu. Padahal itu adalah pilihan dan opsi dia. Ya Pak Tony kan maklum Pak. Saya kan laki-laki, siapa juga bilang kamu perempuan. Nggak ada yang bilang kamu perempuan. Ya jadi Bapak kan tahu saya kerja jauh dari keluarga jadi. Ya ini jadi begini Pak, saya juga ya nggak paham dengan ini. Jadi dia coba mereduksi kesalahan dia karena sesuatu yang bersifat situatif. Jadi yang bersalah itu adalah situasi saya. Padahal seharusnya dia harus ambil risiko. Artinya kalau dia mau pilih pergi atau kerja jauh, ini harus siap risikonya. Bukan disalahkan situasi yang membuat dia begitu. Kalau Anda tidak siap kerja berjauhan dengan istri, ya jangan. Walaupun Anda kerja mungkin tidak seperti Anda harapkan, tapi mungkin lebih baik daripada Anda di sana tapi Anda kemudian jatuh kan. Anda tidak bisa salahkan pekerjaan atau situasi ya karena pekerjaan saya jauh Pak. Bapak bayangkan, saya itu 2 tahun sekali baru ketemu istri. Ya siapa suruh kamu pilih pekerjaan yang begitu? Kamu kan bisa kerja jual kerupuk, jual bakso, bikin mie, ya mengembangkan skill ya, misalnya tukang atau apa, yang bisa kamu dekat dengan istri. Kalau memang kamu tidak sanggup. Tapi kalau kau pilih risiko pekerjaan yang berjauhan seperti itu, ya harus tanggung juga risiko. Jangan salahkan situasi. Habis pekerjaan, seolah pekerjaan dan situasi Anda yang membuat Anda begitu. Jadi Anda tidak bersalah. Anda korban dari situasi. Itu kan tidak benar. Jadi evaluasi diri untuk melihat apa kesalahan saya. Imam Eli misalnya. Sama juga dengan Musa. Sama juga dengan Daud. Musa gagal untuk menyunat 2 anaknya, Eliezer dan Gersom. Ya, Imam Eli juga gagal menasihati anak-anaknya yang bermasalah. Sama dengan juga Daud. Dia tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik bagi anak-anaknya. Dia menjadi raja yang hebat. Dia seorang panglima yang hebat, seorang raja yang luar biasa, dikagumi di mana-mana. Tapi dia tidak menjadi kepala keluarga yang baik. Bukankah banyak orang seperti itu? Dia dipuja-puji, mendapat lencana, medali, diapresiasi dengan luar biasa oleh orang di luar sana. Tapi bagaimana istrinya dan bagaimana anaknya? Nah, Daud juga seperti itu. Siapa juga seperti itu? Ya, Imam Eli seperti itu. Musa juga seperti itu. Sebab kalau tidak cepat Sipora ambil alih malam itu untuk sunat Gersom dan Eliezer, mungkin persoalan kan lain. Makanya dikatakan, akulah pengantin darah, karena aku telah berjuang mempertaruhkan nyawa saya untuk menyunat 2 anak tengah malam. Karena kamu lalai dengan tugas kamu tidak menyunat 2 anak ini. Padahal sunat itu perjanjian dengan Tuhan, sehingga setiap anak laki harus sunat. Tapi Musa lupa menyunat anaknya. Bukan seringkali kita sebagai kepala keluarga lupa dengan tugas kita di keluarga kita, bagi istri, bagi anak-anak. Bukankah itu hal yang sama? Mari kita evaluasi diri. Dan mari kita memperbaiki diri kita. Sebab kalau tidak, kegagalan kita tidak bermakna. Akan gagal, dan tidak ada perubahan. Kenapa? Kita tidak sadar kita bersalah, kita datang pada Tuhan, dan kita tidak evaluasi diri dan memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kita yang harus kita perbaiki. Hal yang terakhir menutup pertemuan saya yang singkat ini adalah saya mengatakan begini, jangan lama tenggelam dalam situasi gagal seperti itu. Mengapa? Karena yang pertama Tuhan kasih kita kesempatan.
Pergunakanlah kesempatan itu sebagai anugerah untuk kita memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Pergunakanlah kesempatan itu karena waktu itu tidak selalu dikasih buat kita. Yesus katakan bahwa bekerjalah selama siang. Mengapa? Akan tiba malam kita tidak bisa bekerja apa-apa. Bukan hanya buat diri kita, orang lain. Waktu kita akan lalu begitu saja karena kita tidak melakukan apapun di sana. Kerjalah selama masih. Apa artinya selama siang? Selama kita masih diberi waktu oleh Tuhan, selama Tuhan masih berbaik hati, bermurah hati, memberi kita kesempatan yang begitu mahal, itu anugerah Tuhan. Maka mari kita segera membereskan itu. Nah, biasanya dalam pengalaman saya, kita orang suka tunda-tunda waktu. Entarlah Pak, nantilah Pak. Udahlah Pak, ayolah Pak ke gereja. Nantilah Pak, nanti kalau urusan saya udah beres. Kapan urusan kamu beres? Kalau urusan A beres nanti besok B. B beres nanti besok C. C beres nanti D. Kapan beres? Kalau berpikir bahwa nanti masalah saya beres, masalah kamu tidak beres dan kamu tidak pada datang pada Yesus. Jadi sekarang kamu datang. Saya pernah menginjil satu orang. Dia bilang, Pak Tony, nantilah. Pada waktu Natal saya kan sungguh-sungguh bertobat. Saya bilang, kenapa tunggu Natal? Iya Pak, ada beberapa hal yang saya harus bereskan. Udah kamu datang sekarang pada Yesus, lalu bereskan masalahmu. Ntar Pak, saya bereskan dulu Pak. Nggak, kamu percaya Yesus dulu, baru kamu bereskan masalahmu. Sambil aja, Pak saya bereskan dulu lah, nggak enak Pak. Akhirnya ya sudah, digantung. Ternyata saya bicara itu bulan Agustus. Bulan Oktober akhir dia meninggal dunia. Belum sempat datang pada Yesus. Artinya apa? Yesus katakan bahwa bekerjalah selama siang akan malam tiba. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bukan buat orang lain, buat diri kita juga tidak. Kenapa? Waktu berlalu dan kita mengabaikan itu. Ingat bahwa waktu itu anugerah Tuhan dan itu bukan milik kita. Tuhan hanya sematkan kepada kita. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Siapa yang tahu? Sejam? Siapa yang tahu? Sehari? Seminggu? Sebulan? Setahun? Siapa yang tahu? Hari ini kita masih bersama. Kita bisa lihat kamu. Kau bisa lihat saya. Tapi besok atau jangan besok, 3 jam kemudian kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi selama Tuhan kasih kesempatan, Paulus katakan, selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah buat semua orang, terutama untuk saudara-saudara seiman. Jadi waktu kita itu anugerah Tuhan, mahal sekali, bukan milik kita, hanya dikasih sebentar saja. Nah, selama itu masih ada, jangan sampai kita sia-siakan. Terlalu lama tenggelam dalam kegagalan, mengasih diri dan merasa bahwa orang lebih baik daripada saya. Dia Pak lebih baik Pak, dia kan lebih maju, dia kan diberkati. Ya kamu juga dipanggil Tuhan untuk diberkati. Bereskan masalahmu dan cepat datang pada Tuhan. Karena jangan berlambat-lambat. Kata Yesus, nanti pintu ditutup. Waktu kamu mengetok-mengetok, Tuhan bilang maaf. Kenapa? Karena kamu tidak jaga diri baik-baik. Orang lain bawa pelita, bawa minyak, ya bawa pelita sambil makan kacang goreng dan bla bla bla. Tiba-tiba pintu ditutup. Kamu baru pergi cari minyak. Waktu kamu datang, pintu sudah ditutup. Artinya kata lagu Pampers, terlambat sudah kau datang padaku. Itu bukan untuk teks ini tapi untuk kekasih. Terlambat sudah kau datang padaku. Ya, jadi ketika pintu ditutup, nggak ada bisa membuka. Ketika pintu dibuka oleh Yesus, itulah yang saya maksud selama masih siang. Ketika malam pintu ditutup, Anda ketok sampai ketokan Anda ribuan kali, jutaan kali tidak akan dibuka lagi. Anda menangis sampai air mata Anda seperti sungai Nil juga tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena pintu ditutup. Kalau pintu sudah dibuka, cepat-cepatlah ambil kesempatan. Bekerjalah selama siang. Ambil kesempatan itu untuk tidak lama tenggelam di sana. Selain masalah kamu akan bertambah banyak dan kamu tidak sanggup menangani itu. Sebelum berat, datang pada Tuhan. Selama masih ada kesempatan, datang pada Tuhan. Selama masih siang, datang pada Tuhan. Karena ketika pintu ditutup, kamu terlambat untuk datang pada Tuhan dan kalau sudah begitu